Tali Kuentat. Panggung politik anggaran kembali memanas. Sebuah arena di mana kepentingan nasional dan aspirasi rakyat bertemu, beradu, dan bersepakat. Sorotan tajam kini mengarah pada rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2025, sebuah dokumen krusial yang akan menentukan arah pembangunan dan kesejahteraan bangsa. APBN 2025 bukan sekadar angka-angka, melainkan cetak biru ekonomi Indonesia di tahun pertama pemerintahan baru. Ia adalah janji, harapan, dan strategi untuk mencapai Indonesia yang lebih maju dan sejahtera. Pemerintah menggaungkan efisiensi, sebuah mantra yang seringkali diucapkan dalam setiap penyusunan anggaran. Tujuannya adalah memangkas belanja tidak esensial dari berbagai kementerian dan lembaga, mengidentifikasi pos-pos yang boros dan tidak produktif. Langkah ini diambil demi merampingkan birokrasi, menciptakan pemerintahan yang lebih lincah, responsif, dan efektif dalam melayani masyarakat. Namun, paradoks muncul sebuah ironi yang membingungkan dan menimbulkan pertanyaan. Di tengah penghematan yang digembar-gemborkan, defisit anggaran justru diproyeksikan membengkak. Sebuah sinyal yang mengkhawatirkan bagi stabilitas fiskal negara. Bagaimana bisa saat berhemat, ketika setiap rupiah dihitung dan dihemat dengan cermat, kebutuhan utang justru meningkat? Mengapa kita harus mencari pinjaman lebih banyak di saat kita berusaha untuk hidup lebih hemat? Publik pun bertanya-tanya, dengan nada skeptis dan penuh rasa ingin tahu, kemana larinya dana hasil efisiensi? Apakah efisiensi hanya pergeseran pos anggaran, sebuah trik akuntansi untuk menyembunyikan masalah yang lebih dalam? Ataukah ini bukan pemotongan nyata, hanya ilusi penghematan yang menutupi pemborosan yang sebenarnya? Inilah awal perdebatan sengit antara pemerintah dan DPR, sebuah pertarungan ide dan kepentingan yang akan menentukan nasib anggaran negara. Efisiensi memang keharusan, sebuah imperatif yang tak bisa dihindari, apalagi di tengah ketidakpastian global yang semakin meningkat. Tapi defisit yang melebar, seperti jurang yang semakin dalam, menandakan kebutuhan belanja jauh lebih besar dari pendapatan dan hasil penghematan yang telah dilakukan dengan susah payah. Akhirnya, utang baru jadi solusi, sebuah jalan pintas yang berisiko untuk menutupi kekurangan anggaran. Alarm DPR pun berbunyi, tanda bahaya yang memperingatkan akan potensi masalah di masa depan, mempertanyakan arah dan konsistensi kebijakan fiskal pemerintah, apakah sudah tepat sasaran dan berkelanjutan. APBN 2025 jadi panggung pertarungan narasi, sebuah arena di mana ideologi dan kepentingan saling beradu. Efisiensi pemerintah versus kewaspadaan DPR, antara keinginan untuk bergerak cepat dan kebutuhan untuk berhati-hati. Pemerintah ingin memberi ruang fiskal bagi program prioritas pemerintahan baru, mewujudkan visi dan misi yang telah dijanjikan kepada rakyat. Sementara DPR khawatir utang berlebihan jadi beban generasi mendatang, mewariskan masalah yang akan menghambat kemajuan bangsa. Perdebatan ini penting untuk memastikan setiap kebijakan telah dipertimbangkan matang dan dapat dipertanggungjawabkan demi menghindari kesalahan yang merugikan negara dan rakyat. Uang rakyat dipertaruhkan, sebuah amanah yang harus dijaga dan dikelola dengan penuh tanggung jawab, dan setiap keputusan berdampak langsung pada kehidupan kita semua, memengaruhi kesejahteraan, pendidikan, kesehatan, dan masa depan bangsa. Inilah dilema besar APBN 2025. Sebuah tantangan kompleks yang membutuhkan solusi cerdas dan berkelanjutan, efisiensi di satu sisi, defisit di sisi lain. Sebuah keseimbangan yang sulit dicapai, namun harus diperjuangkan demi masa depan Indonesia. Di tengah pembahasan anggaran, suara lantang muncul dari Dolphy Othniel Frederick Palit, anggota DPR dari fraksi PDI Perjuangan. Dalam rapat dengan Menteri Keuangan Sri Mulyani, Dolphy mempertanyakan, jika efisiensi anggaran sudah dilakukan, mengapa defisit justru membengkak dan utang bertambah? Ia menyoroti, penghematan seharusnya menurunkan defisit, bukan sebaliknya. Logika ini, menurutnya, sulit diterima. Dolphy menegaskan, setiap utang baru adalah beban masa depan. Jika efisiensi nyata, kebutuhan utang seharusnya berkurang. Suara kritis Dolphy mewakili kekhawatiran publik, apakah penghematan hanya pergeseran pos, bukan pemangkasan nyata. Inilah esensi demokrasi, check and balances, memastikan uang rakyat dikelola dengan hati-hati dan akuntabel. Polemik time no point linga. Polemik yang terjadi tidak hanya berkutat pada isu defisit anggaran dan besaran utang negara. Isu krusial lainnya adalah mekanisme pembukaan blokir anggaran yang kerap menjadi sorotan.
Pemerintah seringkali mengambil langkah untuk memblokir sebagian anggaran di awal tahun fiskal sebagai dana cadangan yang dianggap penting. Namun, Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) merasa resah dan khawatir ketika blokir tersebut dibuka oleh pemerintah tanpa adanya persetujuan dari pihak legislatif. Dalam hal ini, DPR merasa seolah-olah dilangkahi kewenangannya. Perubahan yang terjadi dalam anggaran seharusnya dikomunikasikan secara transparan dan didiskusikan bersama antara pemerintah dan DPR. Jika proses ini diabaikan, fungsi pengawasan yang diemban oleh DPR menjadi tumpul dan kurang efektif. Kekhawatiran pun muncul bahwa anggaran negara dapat dialihkan tanpa adanya kontrol yang memadai. Hal ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan negara. Perlu diingat bahwa anggaran negara merupakan hasil dari kesepakatan politik yang melibatkan berbagai pihak. Setiap alokasi anggaran telah melalui proses perdebatan yang panjang dan mendalam di parlemen. Ketika pemerintah membuka blokir anggaran secara mandiri tanpa melibatkan DPR, maka esensi dari kesepakatan politik tersebut menjadi hilang dan peran DPR sebagai lembaga legislatif menjadi terdegradasi. Ini adalah persoalan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik, di mana kekuasaan eksekutif harus diimbangi dengan pengawasan yang efektif dari lembaga legislatif. Menjawab kritik yang dilontarkan oleh anggota DPR, Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan secara rinci dan komprehensif bahwa melebarnya defisit di tengah upaya efisiensi yang terus diupayakan adalah konsekuensi langsung dari dua faktor utama, yaitu penurunan penerimaan negara yang cukup signifikan dan meningkatnya kebutuhan belanja prioritas yang tidak bisa ditunda. Proyeksi penerimaan negara untuk tahun 2025 mengalami penurunan. Hal ini disebabkan oleh normalisasi harga komoditas yang menjadi andalan ekspor Indonesia. Sementara di satu sisi, pemasukan negara berkurang akibat faktor eksternal. Di sisi lain, kebutuhan belanja negara tetap tinggi untuk memenuhi berbagai program, sehingga defisit pun melebar. Pemerintah juga harus mempertimbangkan untuk memberi ruang fiskal yang cukup bagi presiden terpilih nanti, terutama untuk merealisasikan program-program unggulan seperti program makan bergizi gratis untuk anak-anak, serta kelanjutan pembangunan Ibu Kota Nusantara atau IKN. Dana efisiensi yang telah diupayakan, meskipun jumlahnya signifikan, ternyata masih belum cukup untuk sepenuhnya menutup kebutuhan belanja prioritas yang mendesak. Oleh karena itu, penambahan utang menjadi sebuah langkah yang sulit untuk dihindari. Proses menyusun anggaran negara bukanlah perkara yang sederhana, melainkan sebuah seni yang membutuhkan keseimbangan antara tuntutan fiskal yang mendesak, janji-janji politik yang harus ditepati, dan realitas kondisi ekonomi yang ada. Di balik setiap angka yang tertera dalam APBN, terdapat serangkaian pertimbangan ekonomi, implikasi politik, dan dampak sosial yang sangat rumit dan saling terkait. Data Kementerian Keuangan menunjukkan, efisiensi belanja kementerian dan lembaga mencapai 53 triliun rupiah. Namun, defisit APBN 2025 diproyeksikan 690 triliun rupiah yang harus ditutup dengan utang baru. Penghematan 53 triliun terasa kecil dibanding kebutuhan dana segar yang jauh lebih besar. Pemerintah juga berencana menggunakan saldo anggaran lebih sekitar 100-120 triliun untuk menambal defisit. Sisanya, lebih dari 500 triliun tetap harus dibiayai utang. Total belanja negara diproyeksikan lebih dari 3.500 triliun rupiah untuk gaji, subsidi, bunga utang, transfer daerah, dan program prioritas. Skala belanja yang besar membuat efisiensi tampak kecil. Setiap keputusan fiskal melibatkan perputaran uang triliunan rupiah. Menanggapi kegelisahan DPR, pemerintah menegaskan pembukaan blokir anggaran diatur undang-undang. Automatic adjustment adalah instrumen sah untuk menjaga postur APBN tetap sehat di tengah ketidakpastian. Di awal tahun, sebagian anggaran diblokir sebagai cadangan. Jika penerimaan negara sesuai target, blokir dibuka. Pemerintah berargumen meminta persetujuan DPR untuk setiap pembukaan blokir akan memperlambat respons fiskal. Namun, DPR menuntut transparansi dan komunikasi, bukan sekadar legalitas formal. Perdebatan ini menyoroti perbedaan interpretasi batas kewenangan eksekutif dan legislatif. Mencari titik tengah antara fleksibilitas dan kontrol adalah tantangan abadi tata kelola anggaran. Membengkaknya belanja APBN 2025 didorong program prioritas Presiden terpilih, Prabowo Subianto.
Program makan bergizi gratis untuk anak sekolah jadi fokus utama, butuh dana puluhan hingga ratusan triliun rupiah per tahun. Dana untuk program ini tak bisa diambil dari pos lama, butuh sumber baru atau realokasi besar-besaran. Selain itu, proyek strategis seperti pembangunan IKN tetap berjalan, menambah tekanan belanja negara. Pemerintah berupaya mengakomodasi kebutuhan ini agar transisi kekuasaan berjalan mulus. Namun muncul perdebatan apakah semua program harus dijalankan serentak di tahun pertama. Diskusi antara pemerintah dan DPR mencari formula terbaik, menyeimbangkan janji politik dan kapasitas fiskal. Perdebatan APBN 2025 tak lepas dari dinamika politik negosiasi, kompromi, dan pertarungan kepentingan. Pemerintah ingin memastikan warisan seperti IKN berlanjut, sekaligus menyiapkan landasan bagi pemerintahan baru. Tim presiden terpilih ingin program unggulan segera dieksekusi, menambah tekanan pada APBN. DPR jadi arena tarik-menarik kepentingan, dengan fraksi pendukung dan oposisi saling mengawasi. Keputusan fiskal adalah hasil keseimbangan kekuatan politik. Di balik setiap angka, ada proses politik yang kompleks. Memahami dinamika ini penting agar publik tak hanya melihat angka, tapi juga motivasi di balik kebijakan ekonomi. Polemik APBN 2025 mengajarkan pentingnya transparansi dan dialog dalam pengelolaan keuangan negara. Uang APBN adalah milik rakyat, bukan pejabat. Setiap rupiah harus dikelola terbuka dan bisa diawasi publik. Transparansi dan dialog antara pemerintah dan DPR adalah pilar utama tata kelola anggaran. Perdebatan dan pertanyaan kritis adalah tanda sehatnya sistem check and balances. Kebijakan fiskal hari ini berdampak panjang, utang jadi beban masa depan. Menjaga uang rakyat adalah tanggung jawab bersama pemerintah, DPR, dan masyarakat. Semoga diskursus APBN 2025 menghasilkan kebijakan fiskal terbaik untuk kemakmuran seluruh rakyat Indonesia.